Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali beribadah pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya secara definisi mengikut dengan murid itu berbeda. Kalau mengikut itu manut, taat, tanpa protes. Itu mengikut, bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan hanya sebagai penggembira. Orang jalan, dia ikut jalan. Orang ikut Yesus, dia ikut Yesus. Orang datang ke gereja, dia ikut ke gereja. Orang ambil bagian dalam pelayanan, dia ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tapi dia bukan pengikut Yesus. Kalau murid itu adalah pencari ilmu, pengembang diri, yang mau mengembangkan dirinya, perlu seorang guru. Dan zaman now, murid sudah harus lebih pintar daripada gurunya. Jadi murid yang mengajari gurunya bagaimana cara membuka apa yang perlu dicari di Google atau di YouTube. Tapi Yesus pernah berkata, murid tidak akan pernah lebih daripada guru dalam hal spiritual, dalam hal mengikut Yesus. Bukan dalam hal akademis, bukan dalam kehidupan duniawi. Kalau dalam kehidupan dunia, maaf, udah lama istilah ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid selalu lebih maju, selalu lebih di depan setelah generasi guru berlalu. Nah, tapi keduanya selalu dipakai dalam Alkitab oleh Yesus, oleh Alkitab kepada setiap orang tebusan Tuhan. Bahwa kita, saya dan saudara adalah murid Yesus, adalah pengikut Yesus.
Dan perikop ini menyampaikan kepada kita apa syarat utama menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus baru saja mendapat pujian daripada Yesus. Yesus yang berkata kepada Petrus, "Simon, berbahagialah engkau. Aku berkata kepadamu, engkau bukan lagi Simon, si bulu yang lunglai, tetapi engkau adalah Petrus, sang batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yang alam maut pun tidak menguasai." Betapa dahsyatnya posisi Petrus oleh pengakuan imannya. Tapi tidak berapa lama kemudian, mungkin 1 minggu tidak berlalu, atau mungkin dalam 1 hari yang sama, si Petrus yang sama ini oleh Yesus yang sama pula disebutnya Petrus sebagai iblis. "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan." Apakah Yesus salah? Bukankah naluri Petrus sebagai manusia itu tepat, bahwa dia adalah seorang soko guru jemaat yang wajib melindungi gurunya? "Guru, di sini ada aku. Lihatlah tubuhku gagah perkasa. 3 orang ku bisa kulipat-lipat dalam 5 menit. Jangan takut, hal itu tidak akan menimpamu." Ketika itulah Yesus menyampaikan syarat utama menjadi murid, menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, Petrus, kau harus menyangkal dirimu. Mentang-mentang aku sebut kau soko guru, ku sebut kau batu karang, telingamu naik, kesombonganmu naik, egomu memuncak, kau merasa lebih daripada yang lain. Engkau menjadi pelindung bagi Tuhan. Tuhanmu tak perlu pelindung, tak perlu pembela. Kalaupun ada saudara-saudara kita di agama yang lain merasa perlu membela agamanya, perlu membela Allahnya, itu mereka. Tuhan Yesus bilang, engkau harus menyangkal diri, menguasai diri. Penguasaan diri adalah buah roh dalam Galatia 5. Susah orang menaklukkan diri, susah orang dipersalahkan orang lain. Yesus ini melihat hati daripada Petrus, bukan melihat tindakannya yang seolah-olah peduli, seolah-olah mau melindungi Yesus. Bukan. Saudara melihat saya melihat saudara, pasti dalam posisi positif secara spiritual. Saya menilai Bapak Ibu datang kemari mau beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu melihat saya berdiri di sini karena melayani Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melihat hati. Benarkah engkau datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus? Benarkah pengkhotbah ini datang untuk melayani Yesus atau melayani dirinya sendiri? Dan itulah yang banyak terjadi di zaman ini. Penyangkalan diri itu susah. Awal-awal bangkitnya aliran karismatik Pentakosta, luar biasa spiritnya para hamba-hamba Tuhan dan Kristen-Kristen pada kebaktian kebangunan rohani. Pada masa-masa Maurice Cerullo tahun 80-an, kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Kemudian masanya Yusuf Roni. Dari Marelan ke Teladan siap orang jalan kaki untuk menyaksikan kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan. Menyala api itu.
Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Begitu gereja-gereja kecil menjadi besar, pemimpin-pemimpinnya juga semakin besar. Yesusnya semakin kecil. Kerajaan Allah dikesampingkan, kerajaan pribadi diperbesar. Ini masalah serius. Yesus bukan melihat pelayanan kita, kesibukan kita, kerapian kita datang ke gereja. Bukan. Yesus melihat hati dan Yesus tahu apa isi hati si Petrus. Yang ada di hati si Petrus adalah egosentris. Berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Supaya aku jangan sia-sia disebut batu karang. Supaya Tuhan jangan kecewa menyebutku batu karang. Dia mengandalkan atau bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dan Yesus bilang, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Dengarkanlah suara hatimu. Di sanalah Tuhan berbicara kepadamu. Menyangkal diri berarti berhenti mengandalkan logikanya dan mempercayakan dirinya kepada kemauan Tuhan. Bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu pakai logika. Justru iman itu mencerdaskan logika kita. Itu sebabnya di mana ada kekristenan benar, di situ ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena firman Tuhan itu mencerdaskan, bukan membodohi, bukan hanya menanamkan fanatisme belakang, tapi mencerahkan pikiran, mencerahkan hati bahwa Tuhan berbicara kepada manusia secara pribadi, kepada hati nurani, bukan di akal budi. Sebabnya perlu menyangkal diri. Yang kedua syaratnya Tuhan Yesus bilang memikul salibmu. Kalau dalam Lukas 9 ayat 23 kisah yang sama, Lukas mempertegas memikul salibnya setiap hari. Lukas mempertegas memikul salibnya setiap hari. Sudah menyangkal diri, memikul salibnya. Kalau pipi kirimu ditampar, Tuhan Yesus bilang apa? Gak salah itu. Atau itu kan kalau pipi kiri. Kalau pipi kanan yang ditampar, gimana? Apakah sama kasih juga pipi kiri? Atau kecuali pipi kananmu, balas? Yang mana kira-kira itu? Kalau orang menampar pipi kirimu, beri juga pipi yang kanan. Kalau orang menampar pipi kananmu, hilang suara. Yang sebelah bolehlah, ya kan? Kalau kiri kanan, ada tertulis, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Karena kau tampar pipi kanan kiriku, maka ku hajar kau sampai berdarah-darah. Begitukah? Itu bukan memikul salib. Itu hanya ikut-ikutan beragama Kristen, ikut-ikutan mengaku murid Yesus. Kalau engkau mau menjadi pengikutku, kamu menjadi muridku, kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Diminta kau berjalan 2 kilometer, kawani dia 10 kilometer. Diminta bajumu, kasih jubahmu. Gawat ini. Begitu nanti pulang habis selesai khotbah, Bapak Ibu minta jubahku. Minggu depan saya khotbah gak pakai jubah lagi.
Tapi itu benar, itu bukan basa-basi. Kalau mau mengikut Yesus dengan sempurna, ya itu dia. Kalau enggak, belum menjadi murid Yesus yang sempurna. Tapi awas, ini syarat mengikut Yesus, syarat menjadi murid Yesus. Bukan syarat masuk surga. Kalau gitu siapa yang masuk surga? Enggak ada. Kalau ini Tuhan Yesus sebutkan sebagai syarat untuk masuk surga, percayalah, enggak ada yang masuk surga. Sebab siapakah yang benar-benar bisa sempurna seperti Yesus? Enggak ada. Kita punya emosi juga. Kita punya kealpaan juga. Tapi dia menyampaikan kepada kita bahwa hidup kekristenan kita bukan sekedar masuk surga. Masuk surga itu sudah dijamin, dipastikan. Bukan mudah-mudahan. Bukan tunggu kau sempurna baru dicatat namamu di surga. Enggak ada catatan Alkitab tentang itu. Tapi begitu kau percaya menerima Yesus lahir baru, detik itu juga pada ketika kau percaya, Roh Tuhan menjadi meterai sebagai jaminan dan namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi dalam pertumbuhanmu sebagai anak Tuhan, engkau harus ada niat, harus ada usaha untuk terus bertumbuh sampai pada titik serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak akan bisa, memang tidak akan bisa. Tapi tujuannya adalah supaya egomu tidak kau bangkitkan, supaya dirimu semakin kau rendahkan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia, bahwa engkau jauh dari kesempurnaan. Itu tujuan utama daripada perkataan Yesus yang ini kepada kita. Bukan dituntut supaya kau menjadi serupa dengan Yesus baru namamu dicatat dalam kehidupan surga, tetapi supaya kau punya tujuan yang pasti, cita-cita, kemauan. Aku mau hari ini segambar, serupa dengan Tuhanku Yesus Kristus. Maka saya harus menyangkal diri, saya harus memikul salib. Kasihilah sesamamu manusia. Semua agama mengajarkan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan. Tetapi hanya Yesus yang berani berkata, memikul salib setiap hari ini. Dia berkata apa? Kasihilah. 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 Halo, kasihilah. Wow. Tetanggamu aja nggak bisa kau kasih. Anakmu aja kau mati. Banyak orang tua apalagi opung suka kali mengutuki anak. Tapi ngaku Kristen. Itulah kealpaan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu kita ini manusia. Tuhan tahu siapa Petrus. Petrus, kau masih manusia nak. Bentar lagi kau sangkal aku 3 kali. Tahu kau enggak? Tuhan tahu siapa kita. Tapi standar untuk kita tidak sombong merasa suci sendiri sampai mengkapling-kapling sorga. Bapak Ibu, saya ulangi kesaksian. Tahun 94, begitu selesai STH, 3 pekerjaan ditawarkan. Pegawai BCA yang di Ponegoro pas baru selesai bangun dulu itu, gaji 500.000. Atau manajer Paparoti, dulu rumah ada Majestic yang ada dulu Paparoti, gaji sama 500.000. Yang ketiga guru agama Marisi, honor 84.000 1 bulan. Kami nggak perlu berpuasa, nggak perlu bergumul. Tuhan, yang mana yang kau mau? Saya sudah married. Saya menikah 1993. Siapa yang tidak butuh dapur berasap? Siapa yang tidak butuh gengsi kerja di bank? Masalahnya ijazahnya ijazah bon abon beko, bukan ijazah STH-nya.
Maka kami nggak perlu susah-susah memikirkan yang mana kehendak Tuhan. Ya sudah, kehendak Tuhan sudah jelas. Kita menjadi saksi, kita mau menjadi pelayan, jadi guru agama, selesai. Setelah itu ada 2 godaan, yang kecil-kecil. Saya ada maju bersama di Yosudarso dekat Metodis 8. Kami sedang ke sana, di atas ATM ada dompet. Lengkap KTP, lengkap ATM. Punya mahasiswa UMSU. Saya cek ATM-nya, saya ikuti PIN menurut tanggal lahirnya. Keluar saldo 9 juta. Wih, mahasiswa punya saldo 9 juta. STNK luar biasa, mobilnya apa ya? Sepeda motornya. Dulu udah hebat, RX King. Bayangkan anak mahasiswa sudah punya seperti itu. Tapi apakah saya ambil uangnya? Tidak kami ambil. Tapi dompet tidak kami kembalikan. Karena gampang antar ke USU kan. Tapi jangan dikembalikan, biar dia belajar. Itu keringat orang tuanya. Hati-hati. Jangan lelet. Yang satu, yang kedua, masih perkara ATM ini. Waktu itu kami butuh uang yang mendesak 5.500.000 untuk kepentingan kami. Tapi ada yang sangat mendesak untuk kepentingan perempuan hamil. Butuh beli susu 300.000. Saya dan istri bersepakat melihat ke ATM. Apakah ada masuk saldo? Karena tidak mungkin ada, karena memang kita nggak nabung. Secara logika ya nggak ada di ATM kita uang sebanyak itu pada masa itu. Tapi begitu kami sampai di BRI Jalan Krakatau, kami masukkan ATM, nolak. Yang tertulis di layar, apakah Anda masih mau melanjutkan transaksi? Nah, dulu kan masih gitu kan, nggak langsung. Kalau sekarang kan langsung main blokir. Berarti ada ATM di dalam. Saya pencet, ya. Cek saldo 124 juta. 124 juta. Kami suami istri bersepakat ambil berapa? 300.000. Karena itu yang sangat mendesak. Kenapa enggak ditransfer aja 5,5 juta sekalian? Apakah saya menyesal? Justru saya bahagia sampai hari ini, sampai mati mengenang itu, aku bahagia. Baru-baru ini masih segar, masih dalam bulan-bulan ini, kan ada penerimaan P3K, kan lolos semua pada guru-guru, ada 1.050 orang guru P3K Kota Medan. Ya kan? Mereka tidak diterima pinjaman bank pada waktu itu. Hati saya sangat menyala untuk menolong guru-guru ini. Selama ini mereka di swasta sudah menderita. Gaji hanya 300.000 satu bulan. Saya ketemu dengan orang pensiun. Saya buka cakrawalanya. Kamu mau naik karirmu? Maksudnya Pak, padahal dia muslim loh. Sama kau satu pasar, satu bisnis. Sekarang ada 1.050 guru P3K. Mau kau enggak lengkap ini jadi nasabah? Caranya, buat bunganya di bawah bunga yang ada. Kalau bisa, mereka akan meminjam. Sebab gaji mereka di bank sumur. Gak bisa Pak. Nah, coba dulu, kau pelajari baik-baik. Kamu mau jadi kepala cabang? Kamu ada karir di bank? Ya ini caranya. Kalau kau berhasil memasukkan income bank sumut per bulan miliaran, bagaimana kau tidak naik? Singkat cerita, jadi Bapak, saudara diberkati oleh Tuhan. Guru P3K
meminjam sekarang ke Bank Sumut untuk yang satu ini ya, nggak semua Bank Sumut. Dalam satu hari cair 100 juta pinjam. Ke bank mana pun nggak ketemu. Dan orang-orang mau ngasih ke saya, sampai hari ini, detik ini, tidak ada saya terima ucapan terima kasih oleh karena menolong mereka. Tidak ada. Tapi saya katakan kepada orang banknya, tapi kalau nanti kau berhasil, ingat aku ya. Jangan jadi pengkhianat. Oh iya Pak, kemarin saya telepon dia. Dipikirnya mau nanya itu. Oh iya Pak, ini sedang saya hitung-hitung. Apa yang kau hitung? Ini Pak, komisi untuk Bapak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Yesus itu bukan hanya menyayangi sesama murid Yesus, bukan hanya berguna bagi sesama orang Kristen. Nah, ini kita harus mengubah pola berpikir bahwa mengikut Yesus bukan beragama Kristen. Itu kamu ikut-ikutan, bukan pengikut Yesus. Kau menjadi Kristen karena orang tuamu kebetulan beragama Kristen. Dan di sini diingatkan, Anak Manusia nanti akan datang dan akan mengadili menurut perbuatannya masing-masing. Apakah perbuatanmu itu didorong oleh egosentrismu atau perbuatanmu didorong oleh teosentrismu? Ngerti maksud saya? Kalau saya melakukan semua yang saya sebutkan tadi karena diri sendiri, kepentingan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, saya pasti kecewa, saya pasti stres, dan tidak mungkin itu kulakukan. Itu sangat berat untuk dilakukan, godaan yang sangat menggiurkan. Tapi begitu kita menjadi teosentris, berpusat kepada Allah, nggak berat, nggak susah. Itu seperti membuka keran air. Buka kerannya, tinggal ngalir. Nggak perlu ditanya dari mana sumber airnya, siapa yang pemasoknya. Kau tinggal nikmati, buka kerannya, terang ngalir. Dan Alkitab berkata, engkau adalah saluran dari air hidup. Biarkan air hidup mengalir dari dirimu, mengalir, dan kau tidak akan berat karena itu bukan milikmu. Kau tidak akan berat karena itu bukan pekerjaanmu, bukan usahamu. Kita lihat Galatia 2 ayat 20 ya, bukan 22. Namun 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan aku hidup, yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biar nyambung, gak nyambung itu kalau langsung tangkap sih. Kita buka dulu Matius 11 ayat 29-30. Oke, Matius 11. Pikulah 1-2 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, macam mana mau enak, macam mana mau ringan? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Macam mana enaknya? Pengorbanan, penderitaan, gak bisa memuaskan kedagingan. Tetapi orang yang berpusat kepada Kristus, yang berpusat kepada Allah, Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami kekeringan, tapi menghasilkan buah. Halo Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau masih berkata susah mengikut Yesus, karena harus menyangkal diri, karena harus memikul salib, karena harus mengikut Yesus, itu artinya, saudaraku, maaf, engkau belum lahir baru. Engkau masih dirimu sendiri.
Kenapa Daud berkata berbahagia dan berhasil? Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Karena bukan dia lagi, tapi Yesus yang melakukannya. Roh Tuhan Yesus itu yang mendorongnya sehingga menjadi ringan. Ini bukan hakku, ini bukan milikku, ini bukan pekerjaanku, tapi pekerjaanmu Bapa. Selesai, enak, enjoy, gak ada stres. Kuk yang kupasang itu enak. Cemana mau enak? Gak akan enak kalau kau masih ego. Gak akan enak, bagaimanapun juga gak akan enak. Siapa bilang enak? Kalau egomu yang berbicara. Tapi kalau imanmu yang berbicara, spiritualmu yang berbicara, rohmu yang berbicara, sesungguhnya gak ada ruginya memikul salib, gak ada ruginya menyangkal diri, tidak ada ruginya manut kepada Tuhan Yesus. Justru memperbesar keuntunganmu. Sampai hari ini ternyata kita masih bertemu. Saya tidak kelaparan, istriku gak kelaparan, anakku gak kelaparan, walau hanya gaji 84.000 pada tahun 94 yang saya sebutkan tadi. Malah saya sampai sekolah, sampai selesai doktor. Enak, gak susah. Tapi kalau ketika ego kita yang di depan, Tuhan di belakang, kita pasti stres. Target gak terpenuhi. Sampai umur sekian masih susah hidupnya. Ya memang hidup memang harus susah. Mau usaha apapun kalau Tuhan tidak berkenan memberkati, mau kita paksa Tuhan, kan tidak mungkin. Kalau manusia roh, mau kaya, puji Tuhan. Mau miskin, puji Tuhan. Berkelimpahan, puji Tuhan. Berkekurangan, puji Tuhan juga. Selesai. Saya salut sama pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kebetulan kami itu bersama di Badan Kerjasama Antar Gereja Indonesia. Kalau saya ketua umum, beliau wakil ketua. Paling tidak sampai saat ini, untuk kaum awam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya sudah sebutkan tadi contoh ya, Kamarudin itu penginjil loh ini. Dia itu penginjil, tapi dia pengacara. Dia spionage, tahu sampai ke dalam mana pun tahu dia rahasia di mana. Sampai Muhammad Kacil orang belum tahu, dia udah tahu apa yang terjadi di kamarnya Muhammad Kacil. Kalau bukan roh Tuhan bersama dengan dia, lalu siapa? Mengikut Yesus bukan jadi pendeta. Saudara, saya tadi pagi sudah sampaikan, kalau kita melihat dengan mata sekarang ini, saya menilai Bapak Ibu datang ke gereja ini luar biasa. Inilah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Saudara juga melihat saya berkhotbah di sini. Bapak Ibu juga menilai luar biasa Pak Pendeta ini melayani Tuhan. Karena kita melihat dari tindakan, dari perbuatan manusia. Tapi siapa yang tahu perbuatan kita didorong ego kita atau didorong oleh Tuhan? Hanya Tuhan. Hanya Dia yang tahu kau datang ke sini karena beribadah atau karena ikut-ikutan. Hanya Dia yang tahu saya ini datang melayani Anda atau melayani diri saya sendiri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak menjadikan ini menjadi syarat untuk seseorang masuk surga. Andaikan ini syarat masuk surga, tak satu pun yang masuk surga. Sebab Paulus sendiri, Rasul Paulus sendiri mengaku, aku sendiri belum mendapatkan. Yang kulakukan adalah aku berusaha sedemikian rupa, seperti seorang yang berlari yang hanya satu pemenangnya, supaya aku dapat meraihnya. Jadi apa tujuannya disampaikan oleh Tuhan kepada kita siang ini? Supaya engkau rendah hati, supaya saya rendah hati, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa suci sendiri, tidak merasa berhak mengkapling sorga. Sorga hanya milik gereja kita, gereja lain masuk neraka. Dan itu yang terjadi zaman-zaman sekarang ini. Berlomba-lomba orang membuat merek gereja, ciri khas gerejanya.
Dan sampai berani berkata siapa yang keluar dari keanggotaan jemaat sini, namanya dihapus dari kitab kehidupan. Bayangkan, ada gereja yang seperti itu. Itu baru gereja, masih mending lembaga. Orang ada. Ada seorang yang menyebut dirinya bapak di dunia. Kalau mau masuk surga, dia harus taat seperti Yesus taat kepada bapaknya. Maka engkau harus taat kepada aku sebagai bapakmu. Kalau engkau memberontak kepada aku, namamu dihapus dari kitab kehidupan. Yang bapaknya bukan saya tidak akan ada di surga selamanya. Nah, inilah orang-orang sudah mengkapling surga karena sudah merasa benar sendiri. Tapi Yesus mengingatkan kita hari ini, tidak akan ada yang benar, tidak akan ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi yang kita lakukan adalah, kalau kamu mengikut Tuhan, jangan lihat dirimu siapa tadi, siapa kemarin. Tapi siapa engkau saat ini, siapa kau besok, siapa lusa. Terakhir, mari kita buka Alkitab kita. Lukas 9 ayat 62. Oke? Ketemu? Tetapi 1-2 ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak. Sekali lagi. Tetapi 1-2 ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang Tuhan mau kepada kita siang ini, tidak dituntut kau sempurna. Dia tahu kita ini manusia. Petrus, sekarang kau ngomong gitu, bentar lagi kau sangkal aku 3 kali nak. Kita pun demikian. Lagi dengar khotbah ini, oh, haleluya, saya akan pulang berubah. Apa yang berubah? Yang Tuhan mau, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini, ketika saya mendengar firman, saya mau dibaharui, menjadi serupa, menjadi segambar dengan Tuhanku Yesus Kristus. Pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus, apapun cerita, kalau dia benar-benar sudah lahir baru, niat di hatinya hanya satu, mau segambar, mau serupa dengan Tuhan, mau melakukan sesuatu yang seturut dengan yang Tuhan mau. Dalam hal perjalanan hidupnya dia gagal, itu cerita lain. Lupakan kegagalan, kau bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit dan berjalan kembali. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kalau tidak ada dalam hatimu niat untuk segambar dengan Tuhan, sekali lagi engkau belum lahir baru. Cemana mau berdoa lagi? Udah bolak-balik, udah berpuasa, hutang awak tak terbayar. Emangnya Tuhan suruh bayar hutangmu? Enggak dibayar, kenapa? Rupanya rugi rupanya Tuhan. Ini kadang-kadang ego manusia ini luar biasa ini. Waktu minjam dia enggak peduli dengan Tuhan. Setelah gagal bayar baru nyalahin Tuhan. Hati-hati ya. Kalau orang sudah lahir baru, sudah berpusat kepada Allah, dia akan bilang apa? Tuhan, hari ini aku berkekurangan. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan aku kekuatan. Amin. Kalau engkau berkelimpahan, berkecukupan, Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan uji aku tentang rezeki. Akan kau nikmati sendiri atau akan kau bagi kepada orang lain? Jadi samanya hukumnya. Yang kaya juga rentan jatuh dalam dosa. Yang miskin juga rentan jatuh dalam dosa. Maka kuncinya satu. Bersyukur, serupakan dirimu dengan Tuhan Yesus. Dia menderita, dia bersyukur. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Minta baju, kasih jubah. Haleluya. Nah, praktekkan nanti minta jubah aku ini. Nah, aku kasih.
Haleluya, karena Tuhan akan ganti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, segala pujian, hormat, hikmat bagimu. Firman-Mu ya dan amin. Kami telah ditegur oleh firman bahwa sesungguhnya manusia roh, orang-orang spiritual yang sudah lahir baru, yang mengaku Yesus Tuhan, adalah nikmat, adalah enak jika mengizinkan Roh Tuhan bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan mau melalui diri kami. Tuhan, insafkan umat-Mu, jamah hati mereka, tanamkan di hati mereka bahwa mereka milik kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus, bakar semangat umat-Mu ini terus mau bekerja, mau melayani, mau berbuat menurut yang Tuhan mau, sehingga mereka semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.